Oke, jadi itu cara memvalidkan MAV. Nah, contoh di goal nih, di daily ada satu MAV. Zona MAV dimulai dari sini, ini adalah zona-zona MAV. Dia close tidak melepasi top BB. Artinya lemah untuk kenaikan, akan berlaku retrace. Nah, baru kita lihat di time frame kedua kalau itu MAV, maka di sini kita akan mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas dan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBM Awam Ali. Nah, kali ini kita ada masuk satu pertanyaan dari salah satu teman kita berkenaan dengan MHV. Ya, apa itu ciri-ciri MHV? Bagaimana cara kita memvalidkan MHV? Dan mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin, atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik yang berguna untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Apakah Anda sedang belajar trading, bingung tidak punya biaya ataupun iuran yang mahal, atau kesulitan mencari mentor yang tepat? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Saatnya belajar trading secara gratis bersama XM. Bergabunglah dalam program edukasi harian gratis bersama XM yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 13.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan materi secara langsung dari para ahli dan mentor berpengalaman. Mengapa harus belajar dengan XM? Pertama, aksesibilitas tinggi. Ruang lanjutan Indonesia ibarat kursus trading forex online yang dapat Anda ikuti kapan saja dan di mana saja. Kedua, gratis. Ruang lanjutan Indonesia ditawarkan secara gratis. Ini artinya Anda dapat mengakses materi pembelajaran berbobot tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Ketiga, instruktur profesional. Para instruktur yang memberikan edukasi di ruang lanjutan Indonesia adalah para profesional yang berpengalaman di dunia finansial. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan dan strategi trading yang aman dan efektif. Keempat, materi terpercaya. Materi pembelajaran yang disediakan oleh XM selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan pasar. Kelima, berbagai pilihan materi. Selain forex, instruktur XM juga menyediakan materi trading gold, kripto, psikologis trading, dan lainnya. Nah, bagaimana cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang. Pertama, login ke akun member area Anda, kemudian klik pada menu lebih banyak, lalu pilih menu ruang lanjutan Indonesia. Live berlangsung pada pukul 13.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Pelajari lebih lanjut dengan cara klik link yang ada pada deskripsi. So, tunggu apa lagi? Mulai perjalanan trading Anda bersama XM sekarang juga. Belajar trading tanpa batas, tanpa biaya, dan tanpa resiko. XM, satu untuk semua. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Oke, ini adalah salah satu pertanyaan dari teman kita bernama Bang Jojon ya. Salam kenal buat Bang Jojon. Dan Bang Jojon bertanya seperti ini. Mas Zul, bisa tolong jelaskan lagi contoh-contoh serta ciri-ciri MHV dan bagaimana cara memvalidkan MHV dengan tepat. Terima kasih. Oke, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah melihat ya video lama berkenaan dengan cara memvalidkan MHV. Nah, mungkin di video yang lama banyak sekali yang berkomentar, sayang sekali backgroundnya warna hitam ya.
Kali ini kita coba bahas kembali dengan MHV ya dan background warna putih sesuai dengan request dan pertanyaan daripada Bang Jojon. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terkhususnya kepada Bang Jojon selaku yang bertanya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas ke chatnya. Oke, di sini kita sudah buka chat dan kita gunakan background warna putih ya. Kita coba cari yang agak dekat dan yang lebih clear, kita cari saja dulu ya. Supaya tidak jauh dalam kita scroll ya. Kita coba cari di Giu. Giu tidak ada ya yang dekat. Mungkin ada di H4 nih yang agak dekat tapi kurang clear. Kita coba di Euro USD. Euro USD. Coba kita lihat. Nah, di sini ada sesuatu yang cantik di weekly. Ya, di mana di sini kita bisa mendapatkan satu ekstrim, satu TP wajib, kemudian MHV. Oke, kemudian di bawahnya juga ada satu ekstrim, dia menuju ke TP wajib. Kemudian di sini ada ciri-ciri MHV. Nah, ini MHV sell, yang ini MHV buy. Ciri-cirinya candle close tidak boleh melepasi top atau low BB. Ya, berlaku setelah ekstrim. Nah, itu ciri-ciri MHV. Nah, itu ciri-ciri MHV secara official ya. Karena di versi yang lain, contoh di versi Cigulan, beliau tetap mengambil atau sebutan ekstrim tetap mengambilnya MHV. Nah, itu sudah agak berbeda tapi bukan lagi bab yang basic lah. Bisa dibilang itu multi time frame tingkat lanjut atau versi Cigulan. Tapi secara ofisial MHV berlaku setelah ekstrim ya. Ciri-cirinya candle close tidak boleh melepasi top atau low BB. Kenapa? Karena kalau candle close melepasi top atau low BB bermaksud dia akan menjadi candle momentum. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita mungkin untuk lebih detail ciri-cirinya teman-teman bisa lihat di PDF ya, di PDF dalam channel Telegram itu ada ciri-ciri MHV. MHV ada banyak bentuk ya. Ada banyak sekali bentuk MHV. Maksud bentuk kadang dia MHV candle atau MHV berlaku setelah ekstrim di area tertinggi yang sama atau area terendah yang sama. Maksudnya misalnya di sini berlaku ekstrim ya, di sini searah dengan MHV, harganya tidak close melepasi ekstrim ya. Kalau yang di bawah ini kan berbeda. Di sini berlaku ekstrim, tapi MHV-nya break ekstrim, jadi ada new low. Ya, kalau ini sebutan low, ini ada new low. Tapi tetap ada ciri-ciri MHV sebab candle close tidak melepasi low BB. Kalau ini candle close tidak melepasi top BB, MHV juga. Oke, ini juga ada satu MHV, ada ekstrim dan ada MHV. MHV lebih tinggi daripada ekstrim. Sini MHV searah dengan ekstrim. Yang ini MHV lebih rendah daripada ekstrim. Nah, itu MHV secara bentuk ya. Karena kadang-kadang dia ada pola M, ada pola W, ada double top ya, maksudnya seperti itu ada di PDF. Nah, itu secara bentuk MHV. Secara ciri-ciri berlaku setelah ekstrim, kemudian candle close tidak boleh melepasi top atau low BB. Kalau dia close bermaksud MHV terbatal. Kenapa? Karena sudah menjadi candle momentum. Seperti itu. Itu ciri-ciri MHV dan contoh-contoh bentuk MHV. Di sini lebih kurang lengkap ya untuk kita contohkan jadi lebih mudah. Oke. Nah, MHV ini bagaimana cara kita validkan dengan multi time frame? Nah, seperti pertanyaan tadi ya, ciri-ciri MHV, contoh-contoh MHV, tadi contoh-contoh MHV kita sudah jelaskan sedikit ya. Ciri-cirinya juga kita jelaskan.
Dan bagaimana cara memvalidkan MHV dengan tepat? Nah, untuk cara memvalidkan MHV dengan tepat, ya, kita fokus bab MHV, ya walaupun sebelumnya Mimin sudah pernah bahas ya tentang MHV. Ini kita delete dulu ya, kita coba clearkan dulu. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Nah, untuk memvalidkan MHV, ya, walaupun di video sebelumnya Mimin sudah pernah bahas ya, apabila berlaku MHV di time frame pertama, misalnya sebut saja contoh ini di weekly. Di sini ada MHV setelah berlaku ekstrim. Maka di time frame kedua kebiasaannya akan berlaku ekstrim atau rejection yang tidak perlu TP wajib seperti yang di sini ya. Di sini berlaku ekstrim. Dia datang ke TP wajib pecah ya sampai penurunan. Kenapa? Karena ekstrim ini datang daripada MHV di time frame atasnya. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat cara memvalidkan MHV di time frame kedua adalah ekstrim, maka kita harus komplitkan lagi apa yang memvalidkan ekstrim. Nah, kalau di time frame kedua ekstrim, maka di time frame ketiga akan berlaku MHV. Itu cara memvalidkan ekstrim kembali. Nah, seperti ini. Ada ekstrim atau rejection, TP wajib, MHV. Nah, ini yang memvalidkan ekstrim di time frame atasnya. Walaupun di sini ada bentuk sideway ya atau bibi mendatar, tapi secara struktur ini ekstrim, ekstrim bibi mendatar. Atau kadang-kadang dia akan berlaku double ekstrim, triple ekstrim, seperti itu. Jadi tetap cara memvalidkan NHV akan sering sekali berlaku di time frame bawahnya itu ekstrim. Baik itu double ekstrim, triple ekstrim, ataupun double MHV. Kadang-kadang seperti itu juga. Nah, itu kalau kita memfokus kepada MHV. Kenapa kita harus pahami MHV? Sebab MHV adalah setup level pertama. Entry level pertama adalah di MHV. Sedangkan re-entry adalah setup level kedua. Jadi MHV adalah tempat kita entry pucuk akar. Sementara re-entry adalah entry level kedua. Ya, baik itu setelah arah kuku ataupun setelah momentum. Ini level pertama kita entry di MHV. Oke, ini juga ada MHV di bentuk yang berbeda. Nah, satu lagi, ciri-ciri MHV tetap kita membutuhkan reverse dan retest. Mimin hampir lupa, sorry. Ya, ciri-ciri MHV ketika ada reverse jangan lupa marking body terakhir. Ya, retest candle adalah tempat kita entry untuk MHV. Ya, atau di dalam bahasa zaman dulu itu land of fire. Ada saja ekstrim kita akan tanda body. Ada saja MHV kita akan tanda body tertinggi. Kita tunggu dia retest kembali ke zona tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita contohkan cara memvalidkan MHV ya. Seperti yang tadi kita contohkan sekali. Ya, tadi kita sudah contohkan yang di sini ya, MHV yang di sini. Sekarang coba MHV yang di sini. Ini kan memenuhi MHV. Selama belum ada momentum yang baru, MHV ini masih memenuhi ciri-cirinya. Nah, kita lihat di time frame kedua, selalunya akan berlaku ekstrim. Di kawasan ini ada ekstrim, TP wajib, MHV juga. Kemudian yang kedua, di sini berlaku rejection. Nah, ini memenuhi kriteria untuk dukungan MHV di time frame pertama. Nah, itu cara kita memvalidkan MHV, yaitu di time frame kedua sering sekali akan berlaku ekstrim, double ekstrim maupun triple ekstrim ataupun MHV juga. Seperti itu pola yang sering berlaku di time frame kedua. Oke. Nah, sekarang ini juga ada MHV. Ya, ekstrim, TP wajib, MHV. Kebetulan TP wajibnya jadi arah kuku. Kita anggap ada entry buy. Tahu-taunya jadi arah kuku sell kembali. Nah, ini masih memasuki ciri-ciri MHV selama tidak close menjadi momentum yang baru. Ya, kita lihat di time frame kedua.
kita akan lihat di time frame kedua sering sekali akan berlaku ekstrim ataupun double ekstrim ataupun MAV. Kalau ini jadi MAV. Ya, ini ekstrim tipe wajib ada MAV. Artinya sudah double MAV. Di time frame pertama MAV, time frame kedua MAV. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang dia berlaku ekstrim yang tidak perlu TP wajib. Kadang-kadang dia berlaku double MAV. Nah, ya, itu cara kita validkan MAV tersebut dengan penggunaan multi time frame. Tapi sebagusnya MAV, nah ini kalau kita kaitkan lagi, kaitan antara multi time frame. Sebagusnya MAV di time frame kedua, ya, time frame pertama datang daripada reentry. Misal, kalau di time frame weekly ada reentry, di time frame kedua MAV, maka di time frame ketiga akan berlaku ekstrim. Itulah yang dinamakan code REM atau code REM. Ya, datangnya daripada reentry. Ya, time frame kedua MAV. Nah, seperti itu. Itu datang daripada setup ataupun code BBM Aquarium. Contoh seperti ini, ada ekstrim kan. Di sini reentry. Reentry di sini ekstrim, maka di sini akan berlaku di time frame ketiga akan berlaku MAV. Nah, kadang-kadang momentum seperti ini kita anggap mau buy, sementara di time frame atasnya rejection. Time frame utamanya masih zona reentry, kita akan terjebak kalau kita follow time frame ketiga. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kadang-kadang kan memang market tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau seperti ini, misalnya momentum, sebagusnya kita menunggu minimal arah kuku. Minimal menunggu arah kuku lebih cantik, kita menunggu momentum. Baru kita cari-cari entry di area reentry atau di pertemuan BB atau di top BB seperti ini yang mengikuti time frame ketiga. Nah, itu sudah ke bab memvalidkan reentry ya. Jadi kalau kita bahas bab memvalidkan reentry, kita perlu cara memvalidkan MAV dan cara memvalidkan ekstrim. Sebab apa? Sebab BBMA adalah multi time frame. Untuk apa kita gunakan cara memvalidkan? Untuk mengecilkan resiko setup itu terbatal. Kan banyak itu reentry yang terbatal. Ya, misalnya seperti ini, ada momentum, ada kita anggap reentry terbatal. Ya, sebab tiada masih di time frame kedua dan ketiga. Jadi resikonya lebih tinggi. Makanya sebab itu kita membutuhkan yang namanya tentang cara memvalidkan. Semoga bisa dimengerti ya tentang cara memvalidkan MAV. Jadi singkatnya, cara memvalidkan MAV di time frame kedua akan berlaku ekstrim dan sering sekali, banyak sekali apabila suatu MAV datang di time frame kedua, sering sekali akan kita temukan ekstrim yang tidak perlu TP wajib. Sebab datang daripada MAV. Nah, lebih cantik apabila time frame pertama re-entry, lalu time frame keduanya MAV. Nah, itu lebih power. Resikonya lebih kecil. Cuman kadang-kadang dia ekstrim atau reject. Atau di dalam bahasa lain kita gunakan diamond setup pun oke juga. Itu sudah filter yang agak lebih halus. Tinggal diperhalus lagi supaya dapat power dan keyakinan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau yang sering Mimin bagi di channel Telegram itu code re-entry time frame pertama, time frame kedua, diamond setup. Nah, tapi di sebalik diamond itu kadang-kadang diamond ada yang terbatal juga. Kita bisa menunggu MAV. Diamond yang terbatal maksudnya ada momentum. Ya, jadi kalau ada momentum sebaiknya sekurang-kurangnya nunggu MAV. Lebih bagus nunggu arah ataupun lebih cantik lagi tunggu candle momentum. Itu sudah masuk ke filter selain daripada BBM Accord. Ya, jadi trading adalah seni. Jadi walaupun tekniknya sama, penguasaan dan penerapan di dalam market kita tetap berbeda-beda. Ya, walaupun ilmu dasarnya sama, tapi pengawalan resiko ya tempat kita masuk itu akan berbeda-beda.
Ada yang mengejar pucuk akar. Kalau mengejar pucuk akar harus benar-benar menguasai cara memvalikan ekstrim dan MHV. Ya, itu kalau mau masuk pucuk akar. Ada juga yang suka masuk setelah valid. Contoh dari entry time frame pertama, menunggu momentum di time frame ketiga. Ada juga, tapi itu nggak dapat pucuk akar. Nah, itu kan kembali ke personal. Secara asas, BBMA sama. Mau digunakan BBMA code ataupun tidak, nah itu sama. Cara memvalidkannya, menunggu valid atau kita akan langsung eksekusi ketika MAV terjadi. Tapi harus ingat, kalau MAV terbatal harus cut loss. Jangan biarkan sampai MC. Contoh, misalnya kita masuk di sini. Kita masuk di MAV, tiba-tiba muncul momentum. Kita berharap-harap sampai MC, ya mampus. Ya, jadi kalau gagal, ya gagal. Jangan lawan market. Tidak ada teknik yang sempurna, yang 100% akurasinya valid. Oke, jadi itu cara memvalidkan MAV. Nah, contoh di gold nih, di daily ada satu MAV. Nah, di sini Kak zona-zona MAV dimulai dari sini. Ya, dimulai dari sini, ini adalah zona-zona MAV. Ya, dia close tidak melepasi top BB. Artinya lemah untuk kenaikan, akan berlaku retrace. Nah, baru kita lihat di time frame kedua kalau itu MAV, maka di sini kita akan mendapatkan ini MAV juga, ini MAV, ini ekstrim. Nah, ini ekstrim yang tidak ada tipe wajib di sini. Ya, di pucuk ini ekstrim yang tidak ada tipe wajib. Nah, kalau seperti ini ada yang masuk di atas, ada yang menunggu momentum reentry ataupun arah kukuh reentry. Ya, sebab ketika berlaku MAV ini masih uptrend. Apa maksud uptrend? Candle masih di atas garisan min BB. Di H4 juga candle di atas MA50. Apakah kita mau tunggu arah dulu? Tapi kadang-kadang kita tunggu arah reentry hanya tertahan dulu naik lagi untuk membuat beberapa kali MAV. Tapi bila ada momentum yang break MA50, nah kekuatan untuk penurunan akan kuat. Untuk retrace. Kemana destinasi momentum di time frame kedua? Ke low BB. Apalagi kalau momentum di time frame kedua itu dikukuhkan dengan arah kukuh. Maka akan ada destinasi yang kuat ke low BB. Itu. Jadi tidak selalunya MAV di time frame pertama itu di time frame kedua mesti berlaku ekstrim sekali dua kali, enggak mesti, kadang-kadang butuh beberapa kali sampai adanya momentum. Ya, jadi kalau kita jenis mengejar pucuk akar boleh-boleh aja, setiap ada reverse kita tandain land of fire-nya. Jadi kekuatan akun kita harus bertahan selama tidak ada momentum yang berlawanan. Misalnya kita sell di pucuk, turun naik sideways yang panjang, naik lagi, ya akun kita harus lumayan kuat. Jadi kalau ada momentum buy yang baru, bibinya mengembang, ya harus cut. Ya, jadi harus cut kalau kita mengejar pucuk akar. Tapi kalau kita menunggu lebih kekuatan yang baru, kita menunggu momentum seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan dulu sampai di sini supaya durasi tidak terlalu panjang. Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sudah balik dan tentunya beragama Islam ya. Oke, kita mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.